Halo guys, kembali lagi dengan saya Ali Mahfud Mahali dari kelas Biologi C Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di video kali ini saya dapat tugas dari Biodiversitas Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Didik. Beliau menugaskan untuk mencari 5 tanaman monokotil yang satu keluarga. Di sini saya akan mendeskripsikan tanaman monokotil dari famili Araceae. Yang pertama ada tanaman yang disebut kalau di daerah saya itu talas hijau. Nah, talas hijau itu mempunyai kerajaan Plantae dari divisi Magnoliophyta, terus mempunyai kelas Liliopsida, mempunyai ordo yaitu Alismatales dengan famili tentunya Araceae. Nah, untuk genusnya yaitu Colocasia. Jadi nama spesies atau nama latin dari talas hijau itu adalah Colocasia esculenta. Nah, tanaman ini berasal dari Asia Tengah atau Asia Tenggara, dan tanaman ini bentuknya bentuk herba dengan semacam umbi yang disebut bonggol. Nah, untuk tumbuh atau untuk habitat atau tanaman ini tumbuh di bawah tanah atau tumbuh di tanah dengan tinggi 0,4 sampai 1,5 meter. Nah, daunnya biasanya 2 sampai 5 helai dengan tangkai yang berwarna hijau. Tangkai yang saya temukan itu hijau, tetapi ada juga tangkai yang berwarna ungu. Nah, untuk diameter tangkainya berdiameter 23 sampai 150 cm. Untuk pangkalnya itu berbentuk pelepah dengan helaian daun. Nah, helaian daunnya itu berdiameter 6,60 kali 7,53 cm dengan berbentuk daun yaitu ada yang bulat, ada yang bulat telur, terus jorong atau melonjong atau lonjong dengan ujung daun yaitu meruncing. Nah, daun itu kadang-kadang berwarna hijau, ada juga yang berwarna ungu, dan kebetulan yang saya temukan itu berwarna hijau. Itu untuk klasifikasi yang disebut dengan talas hijau. Untuk tanaman yang kedua yaitu ada talas merah, atau orang ada juga yang menyebutkan dengan nama sirih Belanda, tetapi saya di daerah saya itu dikenalnya dengan talas merah. Untuk klasifikasi talas merah tersebut yaitu dengan mempunyai sama mungkin kerajaannya Plantae. Yang kedua ada divisi. Nah, divisi dari tanaman ini yaitu Tracheophytes. Terus ada kelasnya, yaitu dengan kelas Angiospermae dengan ordo Alismatales sama. Terus ada famili tentunya Araceae dengan genus Philodendron. Nah, untuk nama ilmiahnya sendiri yaitu Philodendron erubescens, itu namanya. Nah, tanaman ini berasal dari Kolombia. Nah, tanaman ini tumbuh sekitar
3 sampai 6 meter atau 10 sampai 20 kaki, dengan batangnya yang berwarna merah, terus daunnya juga yang atas itu warnanya hijau, yang bawah itu warnanya merah. Nah, dengan daun berbentuk hati. Nah, panjang dari daun tersebut bisa mencapai 40 cm. Nah, dia bisa hidup atau hidup di musim panas dan di musim gugur. Untuk tanaman yang ketiga, yaitu tanaman yang ketiga ini mempunyai nama lokal dengan nama Sinarium, sama dengan nama ilmiah. Tetapi di daerah saya namanya yaitu dengan nama sulur mata panah. Itu tanaman sulur mata panah dengan mempunyai klasifikasi atau mempunyai kerajaan sana lantai. Untuk divisinya yaitu Tracheophytes, dan untuk kelasnya yaitu kelas Eudoxia, untuk ordonya itu Asmates, dan untuk famili yaitu Areaceae, dan untuk genusnya yaitu Syngonium. Jadi nama ini mempunyai nama ilmiah dengan nama Syngonium Podophyllum. Nah, untuk tanaman ini yaitu biasanya tanaman ini itu berbentuk sama tadi, berbentuk herba, tetapi tanaman ini tumbuh sekitar 30 cm. Jadi enggak tinggi. Kalau tanaman ini yaitu sudah tinggi 30 cm, dan dia biasanya itu merambat di tumbuhan, dan layan daunnya itu berjumlah 6 sampai 7 kali banyak. Nah, untuk daunnya itu daun tunggal, dan bentuknya itu seperti panah, seperti halnya namanya itu tadi namanya sulur mata panah. Karena apa? Karena bentuk daun itu bentuknya seperti panah dengan panjang 30 cm. Nah, untuk warna daun sendiri itu warnanya biasanya hijau atau hijau bercampur putih. Tanaman yang keempat yaitu ada tanaman Sri Rezeki. Kalau pagi itu tanaman Sri Rezeki. Tanaman ini mempunyai kerajaan atau yang mempunyai kerajaan lantai dengan kelas, yaitu kelasnya Maganodiopsida dengan divisi Tracheophyta. Nah, jadi tanaman ini mempunyai kerajaan plantae, divisi Tracheophyta, terus kelasnya itu Maganodiopsida, terus mempunyai ordo Alismatales, famili tentunya Areaceae, itu dengan nama spesies atau dengan genus Agalaonema, dan nama spesiesnya yaitu Agalaonema commutatum. Nah, untuk deskripsinya sendiri yaitu
jenis jenis batang dari tanaman ini yaitu relatif pendek. Jadi batangnya itu relatif pendek dan mempunyai warna yang bermacam-macam. Mulai dari ada yang putih, ada yang hijau atau merah untuk batangnya. Nah, batangnya sendiri itu berbuku-buku dan cenderung berair. Jadi tanaman ini mempunyai batang yang berbuku dan cenderung berair dan tidak berkayu. Nah, untuk diameternya sendiri biasanya itu 1 sampai 3 cm atau bisa lebih dari segitu. Nah, untuk daunnya sendiri, daun dari Aglaonema sendiri itu bermacam-macam. Mulai ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk oval tak beraturan dengan ujung yang lancip atau lancet, ada yang lancip hingga lancet. Nah, untuk daunnya sendiri yaitu daunnya itu tipis tetapi memiliki tekstur yang kaku. Jadi daunnya itu tipis tetapi memiliki tekstur yang kaku, enggak lembek gitu. Nah, daun Aglaonema sendiri itu warnanya itu ada yang merah atau hijau dengan ciri khas bertotol-totol. Mungkin itu dari Aglaonema. Untuk bunga yang terakhir atau bunga yang kelima, jenis yang kelima dari famili Araceae itu saya mengambil bunga Anthurium atau di daerah saya itu disebut dengan bunga para raja. Karena dahulu kata orang tua dulu itu bunga tersebut yaitu bunga yang ada atau tidak ada yang memiliki bunga selain dari kerajaan-kerajaan, makanya itu disebut dengan bunga kala atau bunga raja. Nah, untuk klasifikasi dari bunga kala tersebut adalah bunga tersebut memiliki kingdom biasa pelantai, memiliki divisi Tracheophyta dengan kelas Magnoliopsia. Terus ada ordo yaitu Alismatales dengan famili tentunya Araceae dengan genus Anthurium Scott. Untuk spesiesnya atau nama latinnya yaitu Anthurium crenatum L. Kunt. Nah, itu untuk nama latinnya. Nah, untuk klasifikasi batangnya, untuk klasifikasi batang dari Anthurium yaitu tanaman ini mempunyai batang yang tidak terlihat. Jadi batang itu tertanam di dalam tanah atau media tanamnya. Nah, jika sudah dewasa, batang Anthurium akan berkembang dan membesar menjadi bonggol. Batang Anthurium berbuku-buku, tidak berkayu dan cenderung berair. Jadi sama-sama yang tanamannya kan. Nah, jika tanaman Anthurium ini sudah tua, akan banyak daun, bagian daun yang rontok dan batang akan terlihat di atas permukaan tanah. Jadi kalau si Anthurium ini sudah tua, daunnya akan merontok dan bagian batang akan muncul ke permukaan tanah. Jadi kalau mau melihat batang si Anthurium ini harus sudah tua, batangnya akan terlihat. Nah, untuk morfologi daun sendiri yaitu daunnya memiliki susunan yang kompak dan tebal, serta
udah tebal pasti daun ini kaku. Nah, anthurium ini daunnya kompak, tebal, dan kaku juga. Nah, bentuk dari daun anthurium ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti jantung, ada yang lonjong, ada yang lancip, dan memanjang. Nah, untuk ujung daunnya beruncing serta pertulangan daun besar serta kelihatan. Jadi pertulangan daunnya itu besar dan menonjol sehingga terlihat ke permukaan. Nah, permukaan daun itu karena tadinya ini daunnya sungguh indah atau daunnya disebut juga dengan daun tumbuhan kala atau tumbuhan kala ya, yang berada di kerajaan-kerajaan. Jadi si daunnya ini sangat indah dengan ciri khas yang mengkilap dan terdapat bulatan-bulatannya itu didapatkan dari pertulangan daunnya sehingga daunnya ada bulatan-bulatan dan untuk panjangnya itu sekitar 10 sampai 30 cm gitu. Nah, mungkin segitu tugas yang ditugaskan oleh Pak Didi untuk biodiversitas tumbuhan. Saya Halim mengucapkan terima kasih kepada semua yang nonton dan semua yang like atau komen. Diharapkan mungkin komentar yang membangun. Jika ada salah dari klasifikasi atau morfologi dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah saya sebutkan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Nah, mungkin kalau ada yang salah bisa komen di kolom komentar. Nah, komenannya membangun serta meningkatkan semangat saya untuk belajar. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Mungkin bisa ditunggu video-video yang lainnya. Saya Mahfud Mahali mengucapkan selamat menonton kepada teman-teman subscriber dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.